landscape demokrasi yang semakin retak. Jurnalisme Indonesia berdiri di persimpangan jalan paling genting sejak era reformasi. Pilar keempat demokrasi itu kini nyaris ambruk, bukan karena kehabisan idealisme, tetapi karena idealisme harus terjual demi sekedar bertahan hidup. Hari ini, etika jurnalisme tak lagi hanya soal ketaatan terhadap kode etik jurnalistik. Etika kini ditentukan oleh siapa yang membayar gaji para jurnalis, siapa yang mendanai ruang redaksi, dan seberapa jauh kuasa ekonomi mampu menyusupi independensi ruang editorial. Ketika media tak lagi mampu membiayai dirinya dari independensi dan integritas, maka pilihan tragis pun muncul, tunduk pada kekuatan pemilik modal atau lenyap dari landscape informasi. Tekanan finansial dan disrupsi digital telah membuat banyak perusahaan media di Indonesia berubah dari watchdog demokrasi menjadi lapdog. Korporasi dan kekuasaan platform digital global seperti Google, Meta, hingga TikTok merebut sekitar 75% belanja iklan nasional, data Dewan Pers 2025. Dan media lokal hanya kebagian remah. Tak heran jika gelombang PHK besar-besaran menggulung industri media. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 1.200 pekerja media kehilangan pekerjaan. Mereka adalah korban dari sistem yang menuntut jurnalis tetap menjaga idealisme, sambil dalam waktu yang sama memaksa mereka hidup dari ketidakpastian. Kompas TV, CNN Indonesia, TV One, hingga Antv, semuanya terdampak. Bahkan SEA Today yang berada di bawah naungan BUMN dan sempat digadang-gadang sebagai wajah baru diplomasi media Indonesia memilih menutup operasional sepenuhnya pada pertengahan 2025. Viva Group mencatat kerugian hampir 1 triliun pada 2024, sementara utang menumpuk hingga 8,79 triliun. Dalam kekacauan ini, publik pun menjauh. Media tak lagi menjadi sumber utama informasi. Twitter, TikTok, dan WhatsApp kini menjadi kanal berita bagi masyarakat luas. Ironisnya, media arus utama hanya mampu menyerukan jangan termakan hoaks, tanpa mampu menyediakan alternatif yang lebih relevan, cepat, dan bisa terpercaya. Akibatnya, media tersingkir dari kontestasi kepercayaan publik. Mereka gagal bersaing di pasar atensi. Ketika jurnalisme gagal membuat ruang emosi dan narasi, maka ia hanya menjadi gema dari kebisingan, bukan penuntun dalam kekacauan informasi. Yang paling hancur dalam krisis ini adalah para pekerja medianya sendiri, para jurnalis, editor, produser, dan teknisi yang membangun ruang berita dengan integritas, kini menjadi bagian dari kelas precariat.